Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan, luar biasa menurut saya pribadi, tantangan seperti ini begitu. Berarti calon-calon presiden ada gagasan di situ ya, ada argumentasi begitu ya. Saya setuju sekali begitu. Ketika PDP DKI berani tantang Anies adu gagasan, yakin Ganjar unggul, pret ya. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya, Anies Baswedan saya rasa dari gagasannya sangat luar biasa sekali dibandingkan Pak Ganjar begitu ya. Tetapi ini sangat menarik, saya apresiasi itu begitu ya. Ketika gagasan-gagasan itu muncul dari salah satu calon presiden begitu ya. Lalu kemudian presiden-presiden, lalu kemudian calon-calon presiden memberikan gagasan satu persatu. Ini menunjukkan siapa sih sebenarnya yang punya gagasan untuk memimpin bangsa kita. Kan begitu logikanya. Saya akui ya bahwa PDP kalau memang berani tantang Anies ya adu gagasan ya. Seperti itu. Mari kita KPU memberikan ruang di situ begitu ya untuk adu gagasan. Prabowo Subianto, wakilnya dan sebagainya begitu ya. Adu gagasan di situ. Agar apa? Agar kita tahu bahwa situasi dan kondisi hari ini siapa sih sebenarnya, masyarakat menginginkan pemimpin kepada siapa begitu ya. Jangan hanya pelangak-pelongok sana sini tidak punya gagasan begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ini agak lumayan gimana begitu ya. Bagus saya rasa begitu ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Gembong Warsono menyentil Anies ya, lip service ya, pemimpin memberikan ya harapan kosong. Katanya kok begitu ya. Bahkan ini PDP DKI berani tantang Anies adu gagasan, yakin Ganjar unggul, katanya begitu ya. Tetapi melihat dari kualitas ya, Anies Baswedan lebih unggul segalanya begitu. Anies sudah terbukti 90% yang janjinya di DKI Jakarta ya terlaksana. The best real lip service, sementara masih dipegang Pak D ya. Tetapi kalau kita melihat DKI Jakarta Pak Ganjar 2 periode ya, bagaimana kepemimpinannya beliau begitu ya. Bahkan calon presiden yang hidup di dunia nyata dengan sejuta prestasi mau debat dengan capres ya malu ya. Capres dunia maya dan sejumlah konten yang tidak bermutu pasti menang, yang tidak bermutu karena followernya banyak. Kita lihat bukan soal followernya banyak, tetapi melihat gagasan bangsa kita. Siapa sih sebenarnya rakyat Indonesia mau dipimpin seperti apa? Kan begitu gagasannya begitu. Yang ditawarkan apa? Pro terhadap rakyat atau apa begitu kan ya. Kan itu yang paling penting begitu. Bahkan ini bolehlah ya, bahkan biar rakyat tahu siapa pantas ya. Bahkan ini udah buka kelasnya debat Anies nanti sama Ganjar dan Prabowo ya. Untuk apa adu gagasan sama situ, buang energi nggak ada gunanya. Ini saya rasa baik begitu. Adu gagasan untuk membangun bangsa, adu gagasan bagaimana pro terhadap rakyat, kebijakan selama ini begitu. Apalagi kebijakan Pak Ganjar. Wah, ini akan keok begitu ya. Kok bisa? Ya, seperti wadas, banjir, angka kemiskinan. Ya bagaimana 2 periode tidak bisa menyelesaikan itu kok begitu ya. Jalan-jalan rusak dan sebagainya katanya begitu. Ya inilah yang kemudian punya gagasan penting. Tetapi bukan soal kita siapa untuk menjadi yang wah atau apa begitu. Tapi bagaimana apa yang ia lakukan selama menjadi ya pemimpin. Kan begitu logikanya begitu. Ini sangat menarik begitu. Tantangan pasti diterima. Semoga KPU ya memberikan ruang ya terhadap para calon-calon pemimpin untuk adu gagasan di situ begitu ya. Aneh dan jelas ya, service ya, kadernya PDP semua, petugas partainya PDP semua ya. Paling jelas Jokowi terlalu banyak lip service ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi mari kita baca ya terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, PDP DKI berani tantang Anies Baswedan adu gagasan, yakin Ganjar unggul. Pret, di mana begitu gagasannya Pak Ganjar selama ini? Coba bayangkan begitu ya. Dari pidato-pidato yang saya amati, saya lihat begitu kan ya. Tidak ada gagasan yang kemudian memperkuat ya demokrasi kita begitu. Ya, paling cerita sana sini pelangak pelongo, terus kemudian bernarasi sama ya. Menurut saya pribadi tidak punya gagasan begitu ya. Ketua Fraksi PDP DPRD DKI Jakarta ya Gembong Warsono meyakini bahwa bakal calon presiden di 2024 yang diusung yaitu Ganjar Pranowo lebih unggul dalam menciptakan gagasan dibandingkan dengan rivalnya yaitu adalah Anies Baswedan ya.
Gembong merespon ajakan Anies pada pemilihan presiden di 2024 harus menjadi ajang adu gagasan, rekam jejak dan kaya. Betul begitu kan? Karena apa? Karena pada akhirnya rekam jejak yang ditawarkan kepada masyarakat, bukan kemudian janji-janji politik, sana sini dan sebagainya. Kan begitu logikanya begitu ya. Yakinlah Ganjar lebih unggul, kalau tidak yakin ngapain kita calonin gitu. Dan kalau Pak Anies bicara ayo adu gagasan, ya itu kan memang yang harus dilakukan ke depan, kata Gembong kepada wartawan ya. Gembong mengatakan saat ini bukanlah era lip service atau mengunggulkan diri lewat bicara saja, melainkan tindakan yang sesuai dengan harapan mereka, sehingga ia berharap pimpinan tidak memberikan harapan kosong kepada warga. Bahkan dia mengatakan kita adu gagasan yang rasional saja, bukan sekedar gagasan yang hanya di awang-awang yang sulit diimplementasikan ke depan, karena di publik ini sangat besar. Jangan juga sekedar memberikan angin surga, tapi pelaksananya sulit untuk dilaksanakan, katanya. Bahkan Gembong turut mengomentari mengenai pernyataan Anies yang menyebut ia memiliki rekam jejak yang baik selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, Gembong menyinggung tentang bagaimana program Anies saat menjabat Gubernur DKI Jakarta yang banyak tidak realistis ya. Di mana bayangkan, tunjukkan aja di situ begitu kan. Bukankah Anies Baswedan sudah melakukan lunas janji-janji politiknya begitu ya? Ya, kita lihat saja di situ begitu ya. Anggota A DPRD DKI Jakarta tersebut mengajak masyarakat menguak memori-memori yang diingat selama kepemimpinan Anies di ibu kota. Gembong menyebutkan PDIP sendiri pada akhirnya kepemimpinan Anies sudah merilis mengenai evaluasi janji kampanye satu persatu. Sampai segitunya begitu, bayangkan begitu ya, si kader PDIP ini sampai segitunya merilis begitu semua. Lantas bagaimana dengan Pak Ganjar? Itu sudah diakui oleh partainya sendiri begitu, oleh Pak Trimedia. Apa prestasi Pak Ganjar kalau bukan hanya pencitraan? Kan begitu logikanya begitu. Ini tidak membaca, mungkin ya ketinggalan ya update-nya ya, wajarlah mungkin ya. Gembong mengungkap saat ini ada harapan warga Jakarta yang sangat besar ditumpukan kepada Anies karena program yang ditawarkan memang menarik. Namun yang menarik secara aturan menurut dia sangat sulit direalisasikan. Contoh ketika Pak Anies menyampaikan soal keberpihakan Pak Anies kepada rakyat kecil atau miskin. Misalnya beliau menawarkan program DP 0 rupiah. DP 0 rupiah ditujukan kepada siapa? Yang memang kepada rakyat miskin. Itu kan menarik saja itu. Tapi apakah itu bisa diimplementasikan di lapangan? Ternyata sampai hari ini itu kan sulit dilaksanakan. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal apakah selama ini apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan, membangun rusunawa dan sebagainya begitu ya. Itu merupakan langkah yang memang solusi awal begitu ya. Kalau kita melihat itu, lantas bagaimana perbandingan dengan Pak Ganjar? Kan begitu logikanya begitu. Bahkan selain itu Gembong juga mengungkapkan janji Anies dalam hal ketersediaan lapangan pekerjaan ya di ibu kota. Melalui program OKOC menurut dia Anies tidak bisa mewujudkan janjinya karena tidak hasil menjangkau target penciptaan lapangan pekerjaan ya. Pak Anies menjanjikan penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 250.000 selama 5 tahun dengan program OKOC mencetak wirausaha baru. Apakah itu tercapai? Ya kita bisa lihat sekarang. Jadi hal yang menjadi tumpukan bahkan harapan luar biasa ya dari Jakarta tidak bisa direalisasikan. Lantas bagaimana dengan Jawa Tengah? Apakah semua direalisasikan 2 periode? Bayangkan begitu ya. Prestasi Pak Ganjar 2 periode dengan 1 periode. Siapa yang punya prestasi? Ya tentu Anies Baswedan. Bayangkan kalau Anies Baswedan 2 periode di Jakarta itu akan melebihi dari seorang presiden. Kan begitu logikanya begitu ya. Jadi 1 periode saja sudah melakukan satu rangkaian luar biasa begitu ya. Janji-janji politik Anies Baswedan dibandingkan dengan Pak Ganjar saat 2 periode begitu. Jadi kalau kita melihat dengan catatan real demokrasi kita bahwa dengan ada data begitu ya, kita lihat di situ begitu ya. Apa sebenarnya? Bahkan Pak Trimedia mengakui sebagai kader PDIP, apa prestasi Pak Ganjar selama ini begitu ya. Itu kan sudah diakui begitu ya. Di mana letak logikanya? Bayangkan. Sebelumnya capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengatakan Pilpres 2024 harus menjadi ajang adu gagasan, rekam jejak dan karya. Meski begitu ia mengakui koalisi akan berhadapan lawan yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan dalam kompetisi ini akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar, lawan yang memiliki kekuatan besar ya, lawan yang bisa mendominasi, kata Anies Baswedan. Tetapi kalau bagi saya ya pada hakikatnya dengan adanya situasi dan kondisi bahwa ya
Memang sering ya PDIP itu ya, siapa lagi PDIP si kader ini ya, si Warsono begitu ya, sering ya mengkritik Anies Baswedan sejak awal begitu. Padahal dirinya tidak punya prestasi apa-apa. Kan begitu logikanya begitu. Bayangkan begitu ya. Jadi kan aneh ya. Sebenarnya saya apresiasi itu ketika PDIP ya berani tantang Anies Baswedan adu gagasan dengan calon-calon yang lain. Seharusnya KPU ini memberikan ruang adu gagasan. Ini menunjukkan bahwa siapa sih sebenarnya sosok yang akan dipilih oleh masyarakat, maka yang jelas popularitas Anies Baswedan berada di atas angin. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda Podcast Rakyat ini.